Tokohnya Raka Pradipta, 50 tahun. Seorang pengusaha sukses yang karismatik, tegas, tetapi memiliki sisi lembut yang hanya diketahui sedikit orang. Ia seorang duda setelah istrinya meninggal 5 tahun lalu. Nadine Larasati, 32 tahun. Seorang wanita mandiri dan cantik, janda dari anak Raka yang meninggal dalam kecelakaan. Ia seorang ibu tunggal yang masih tinggal di rumah keluarga demi anaknya. Dian, 5 tahun. Putri kecil Nadine yang menjadi alasan dirinya masih bertahan di keluarga Pradipta. Hujan turun deras malam itu, suara rintiknya menghantam jendela kamar besar di lantai 2 rumah mewah keluarga Pradipta. Nadine duduk di kursi dekat balkon, menatap pekarangan yang basah sambil menggenggam secangkir teh hangat. Matanya kosong, pikirannya menerawang jauh. Hidupnya berubah drastis sejak suaminya, Adrian, meninggal 2 tahun lalu. Ia bukan hanya kehilangan cinta, tetapi juga pegangan hidup. Jika bukan karena putri kecilnya, mungkin ia sudah memilih pergi dari rumah ini. Namun, Raka mertuanya memintanya untuk tetap tinggal, berdalih bahwa cucunya membutuhkan sosok ayah. Nadine sadar, alasannya tetap bertahan bukan sekadar untuk Dian. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih kelam, perasaan yang tak seharusnya ia miliki. Di ruang kerja yang hanya diterangi cahaya meja, Raka menghembuskan napas panjang. Jemarinya meremas segelas whisky yang hampir kosong. Ia tahu, ia harus menjaga batas. Ia tahu, perasaan yang mulai merayapi benaknya adalah sebuah dosa. Namun, setiap kali matanya menangkap sosok Nadine yang berjalan melintasi rumah, dengan gaun tidurnya yang tipis, atau ketika suara lembutnya menyapanya di pagi hari, dinding pertahanannya mulai runtuh. Dan malam ini, saat Nadine mengetuk pintu ruang kerjanya dengan ragu, mengenakan daster sutra yang memperlihatkan siluet tubuhnya yang menggoda, Raka tahu bahwa batas yang selama ini mereka jaga akan segera runtuh. Nadine menggigit bibirnya, ragu-ragu sebelum akhirnya melangkah masuk. "Papa belum tidur?" Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Raka menegakkan tubuhnya, menatap menantu yang kini berdiri di depannya. Tatapan mereka bertemu, tidak ada kata yang terucap, hanya desahan napas dan ketegangan yang memenuhi udara di antara mereka. Hujan semakin deras di luar, dan batas itu akhirnya retak. Berani bermain api, Nadine melangkah lebih dekat, merasakan jantungnya berdegup kencang. Raka tetap diam, matanya mengunci pada wajah menantu yang selama ini ia coba jaga batasnya. Namun, malam ini segalanya terasa berbeda. "Kau ada perlu, Nadine?" Raka akhirnya berbicara, suaranya berat dan sedikit serak karena alkohol. Nadine menelan ludah. "Aku hanya ingin berbicara," katanya pelan, suaranya hampir tak terdengar oleh dirinya sendiri. Raka meneguk sisa whisky dalam gelasnya, lalu berdiri, mendekati Nadine hingga hanya berjarak beberapa jengkal. Aroma tubuh pria itu bercampur dengan bau alkohol, maskulin dan mengundang. "Kau tahu ini salah kan?" gumam Raka. Nadine mengangguk, tetapi kakinya tidak bergerak mundur. "Aku lelah menolak sesuatu yang sudah ada di hati sejak lama," bisiknya. Raka mengembuskan napas berat. Jemarinya terangkat, nyaris menyentuh pipi halus Nadine, tetapi ia menahan diri di detik terakhir. "Aku sudah tua, Nadine. Aku ini mertuamu. Dan aku ini hanya seorang janda yang kesepian," jawab Nadine dengan lirih, matanya menatap penuh harapan. Mata Raka berkabut, terbakar oleh keinginan yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Di antara mereka, ada sesuatu yang tak dapat dijelaskan, ketertarikan yang tak seharusnya tumbuh, namun tak bisa dihindari. Hujan semakin menggila di luar, petir menyambar di kejauhan. Di dalam ruang kerja yang hangat, Nadine akhirnya mengambil langkah yang selama ini hanya berani ia bayangkan dalam mimpi. Jari-jarinya menyentuh dada bidang Raka, merasakan denyut kehidupan di balik kemeja yang mulai basah oleh keringat. Ia tidak peduli lagi.
Dunia luar mungkin akan menghakimi, tetapi malam ini, di bawah gelapnya langit dan derasnya hujan, mereka hanya dua jiwa yang saling menemukan dalam kesunyian. Dan ketika bibir mereka akhirnya bersatu, batasan yang mereka buat bertahun-tahun hancur tak bersisa. Di balik tirai hujan yang mengguyur deras, di dalam ruang kerja yang remang-remang diterangi lampu meja, bibir mereka saling menemukan dalam ciuman yang terlarang, hangat, dalam, penuh kerinduan yang terpendam selama ini. Nadine menggenggam kerah kemeja Raka, menariknya lebih dekat, seolah takut pria itu akan menarik diri dan kembali menjadi sosok mertuanya yang berjarak. Tapi malam ini Raka bukan mertuanya. Malam ini ia adalah pria yang mengisi kekosongan dalam hidupnya, yang tatapannya selalu penuh perhatian, namun selama ini ia abaikan. Tangan Raka akhirnya bergerak, menyentuh pipi Nadine, lalu turun ke leher jenjangnya, jemarinya bergetar seakan masih ragu. Kita tak seharusnya melakukan ini, desahnya di antara helaan napas mereka yang memburu. Nadine menatapnya dengan mata berkabut, matanya berbicara lebih banyak daripada kata-kata. "Lalu kenapa kau tak berhenti?" bisiknya, menantang. Raka terdiam. Ia tahu ia masih bisa mundur, masih bisa menyudahi semua ini sebelum segalanya menjadi semakin dalam dan semakin sulit untuk kembali. Namun, saat ia menatap mata Nadine yang penuh harapan dan kerinduan, ia tahu bahwa mereka berdua sudah terlalu jauh melangkah. Tangannya akhirnya merengkuh pinggang ramping Nadine, menarik tubuhnya lebih dekat. "Karena aku sudah tak sanggup menolakmu," katanya lirih sebelum kembali mencium wanita itu dengan lebih dalam, lebih menuntut. Hujan yang mengguyur di luar seakan menjadi saksi bagaimana dua insan yang seharusnya menjaga batas justru memilih merobohkannya. Di antara desir angin dan dentuman petir di kejauhan, mereka membiarkan diri mereka hanyut dalam malam yang penuh gairah dan dosa. Di luar kamar, di ujung lorong yang gelap, seorang pelayan rumah tangga yang kebetulan lewat terdiam di tempatnya. Matanya melebar saat melihat sosok Nadine yang ada di dalam pelukan Raka, dalam ruangan yang seharusnya hanya menjadi tempat kerja sang kepala keluarga. Ia menutup mulutnya, menahan napas, lalu perlahan melangkah mundur. Rahasia yang seharusnya terkubur di malam ini ternyata telah menemukan saksi. Pagi datang terlalu cepat. Sisa hujan semalam masih membasahi jalanan, meninggalkan aroma tanah yang lembab. Namun, di dalam rumah keluarga Pradipta ada sesuatu yang jauh lebih lembab. Sisa jejak dosa yang masih melekat di tubuh, dan pikiran dua insan yang kini terjebak dalam rahasia yang berbahaya. Nadine terbangun lebih dulu. Tubuhnya masih terasa hangat oleh sentuhan Raka semalam, dan hatinya masih berdebar ketika mengingat bagaimana batas di antara mereka runtuh begitu saja. Ia menoleh ke samping, melihat sosok pria itu yang masih tertidur. Napasnya tenang, wajahnya jauh lebih lembut dibanding saat ia mengenalnya sebagai pria tegas dan berwibawa. Hati Nadine berperang. Ia tahu ini salah, tetapi mengapa rasanya begitu benar? Pelan-pelan, ia bangkit dari ranjang, mengenakan pakaian tidurnya kembali, dan berjalan keluar ruangan dengan hati yang masih diliputi kebingungan. Namun, begitu kakinya menjejak koridor lantai atas, tubuhnya menegang. Di ujung lorong, seorang pelayan berdiri kaku, matanya menatap Nadine dengan ketakutan bercampur keterkejutan. Nadine membeku, jantungnya seolah berhenti berdetak. "Mbak Nia?" Nadine berusaha berbicara dengan suara seramah mungkin, tapi getarannya tak bisa ia sembunyikan. Nia, pelayan yang sudah bekerja lama di rumah ini, menundukkan kepala, mencoba menghindari tatapan Nadine. "Maaf Bu, saya tidak sengaja melihat semalam." Suaranya lirih, tetapi cukup jelas untuk membuat tubuh Nadine semakin menegang. Seketika, rasa takut menjalar di tubuh Nadine. Ia menelan ludah. "Nia, tolong, jangan bicara pada siapapun." Nia mengangkat wajahnya, matanya penuh dengan kebingungan. "Tapi, Bu,
Ini, kumohon. Nadine melangkah lebih dekat, suaranya lebih seperti bisikan. Demi aku, demi Pak Raka, dan demi Dian. Mendengar nama putrinya disebut, ekspresi Nia berubah. Ia menatap Nadine lama, lalu menunduk lagi. Saya tidak akan bilang apa-apa, Bu, tapi ia menggigit bibirnya, seakan berusaha memilih kata-kata yang tepat. Hati-hati, Bu, ada banyak mata di rumah ini. Nadine mengangguk cepat, lalu bergegas kembali ke kamarnya sebelum ada yang melihatnya berbicara terlalu lama dengan Nia. Namun, yang tidak Nadine ketahui, ada satu mata lain yang sudah sejak tadi memperhatikan mereka. Dari balik tangga di lantai bawah, seorang wanita tua yang sudah lama menjadi pengurus rumah tangga keluarga Pradipta, Bu Sarti, berdiri diam di balik bayangan. Wajahnya dingin, ekspresinya sulit ditebak. Ia tidak langsung bertindak, tidak langsung bicara. Tetapi matanya yang tajam menyimpan sesuatu, sebuah rencana. Di dalam kamar, Raka akhirnya terbangun. Matanya membuka perlahan, tubuhnya masih terasa berat setelah malam yang panjang. Namun, begitu kesadarannya pulih, ia merasakan kehangatan, di sampingnya sudah hilang. Nadine sudah pergi. Ia menghela napas, lalu duduk di tepi ranjang, meraih kepalanya yang sedikit pusing akibat alkohol semalam. Ia tahu, ini bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele. Apa yang mereka lakukan bukan sekadar sebuah kesalahan, tetapi sebuah bencana yang siap meledak kapan saja. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak bisa ia pungkiri. Ia tidak menyesal. Dan itu yang membuat semuanya jauh lebih berbahaya. Raka meraih ponselnya, jemarinya ragu sebelum akhirnya mengetik sebuah pesan. Raka, bisa kita bicara nanti? Tidak butuh waktu lama sebelum ponselnya bergetar. Nadine, kapan? Raka, malam ini, di ruang kerja, jangan sampai ada yang tahu. Di luar kamar, pagi semakin terang. Namun, di dalam hati dua insan yang terikat dalam hubungan terlarang ini, bayang-bayang rahasia semakin pekat. Malam datang lagi, membawa gelap yang lebih pekat daripada sebelumnya. Hujan tak turun kali ini, tapi udara tetap terasa dingin. Bukan hanya karena cuaca, tapi karena ada sesuatu yang menggantung di udara. Sesuatu yang belum terucap, namun terasa semakin menekan. Nadine melangkah dengan hati-hati di koridor rumah, memastikan tidak ada yang melihatnya. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam. Semua orang seharusnya sudah tidur. Seharusnya. Tapi Nadine tidak tahu bahwa ada mata-mata yang masih terjaga. Saat ia sampai di depan ruang kerja Raka, ia mengetuk pelan. Tidak butuh waktu lama sebelum pintu terbuka sedikit, dan sosok pria itu muncul di baliknya. Mata mereka bertemu dalam sepersekian detik sebelum Raka menarik Nadine masuk dan menutup pintu di belakangnya. Begitu pintu terkunci, mereka saling berpandangan tanpa kata. Napas Nadine sedikit memburu dan jantung Raka berdetak lebih cepat dari biasanya. "Kau baik-baik saja?" tanya Raka akhirnya, suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Nadine mengangguk, tapi ia tidak bisa menyembunyikan kegelisahan di wajahnya. "Nia melihatku keluar dari kamar tadi pagi," bisiknya. Ekspresi Raka menegang. Apa dia bilang sesuatu? Dia bilang tidak akan bicara, Nadine menelan ludah. Tapi, aku takut Raka, ini terlalu berisiko. Bagaimana jika aku yang akan mengurusnya? Potong Raka, tangannya menyentuh pipi Nadine, menenangkan. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu Nadine. Sentuhan itu seharusnya menenangkan, tetapi justru membuatnya semakin lemah. Tanpa sadar, ia bersandar ke dada pria itu, merasakan detak jantung yang sama gelisahnya dengan miliknya. Raka mendekatkan wajahnya, bibirnya nyaris menyentuh dahi Nadine ketika tok, tok, tok. Suara ketukan itu menghentikan segalanya. Mereka berdua tersentak. Nadine langsung menjauh, sementara Raka menegang dan mengarahkan tatapannya ke pintu yang kini tertutup rapat. Siapa yang masih bangun selarut ini?
Raka menarik napas dalam, lalu melangkah ke pintu. Ia membuka dengan sedikit celah, dan matanya langsung bertemu dengan wajah yang tidak ia harapkan. Bu Sarti berdiri di sana, wajahnya tanpa ekspresi, tetapi matanya penuh arti. "Maaf mengganggu Pak Raka," katanya dengan suara rendah. "Ada yang ingin saya bicarakan? Penting." Raka melirik ke belakang, memastikan Nadine tidak terlihat dari luar sebelum kembali menatap Bu Sarti. "Sekarang?" "Lebih cepat lebih baik, Pak," jawabnya. Raka mengangguk, lalu berbalik ke arah Nadine dan berbisik, "Tunggu di sini." Nadine mengangguk cepat, meski hatinya berdegup keras. Raka keluar dan menutup pintu di belakangnya, berdiri berhadapan dengan Bu Sarti di koridor yang sepi. "Apa ini tentang Nia?" tanyanya langsung. Bu Sarti tersenyum kecil, tetapi ada sesuatu yang menyeramkan dalam sorot matanya. "Bukan hanya Nia, Pak." Raka mengerutkan dahi. "Maksudmu?" Bu Sarti mendekat sedikit, suaranya nyaris seperti bisikan. "Saya tahu apa yang terjadi semalam." Darah Raka seakan berhenti mengalir. "Saya melihat sendiri, Pak," lanjut Bu Sarti pelan. "Dan saya juga mendengar pembicaraan Pak Raka dengan Bu Nadine tadi pagi." Raka menatapnya dalam diam. Ia sudah cukup lama mengenal Bu Sarti. Wanita itu sudah bekerja di keluarganya selama puluhan tahun, setia, tidak banyak bicara. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. "Apa yang kau inginkan?" Akhirnya Raka bertanya, suaranya dalam dan penuh kewaspadaan. Bu Sarti mengangkat alisnya sedikit, seakan menimbang-nimbang sesuatu. Lalu, ia tersenyum tipis. "Saya hanya ingin berbicara secara pribadi, bukan di sini." Raka menatapnya tajam. "Kalau aku menolak?" Bu Sarti tertawa pelan, tetapi tawanya lebih terdengar seperti peringatan. "Pak Raka tahu apa risikonya jika rahasia ini bocor? Bukan?" Raka mengepalkan tangannya. Ia tidak suka diancam, apalagi oleh orang yang seharusnya ia percaya. Tapi ia juga tahu, dalam situasi ini ia tidak punya pilihan. "Baik," katanya akhirnya. "Besok malam, di luar rumah." Bu Sarti tersenyum puas. "Saya akan menunggu, Pak." Tanpa menunggu jawaban lagi, wanita itu berbalik dan pergi, meninggalkan Raka yang masih berdiri dengan rahangnya mengeras. Di dalam ruang kerja, Nadine menggigit bibirnya, tangannya mencengkeram dadanya sendiri. Ia mungkin tidak mendengar apa yang dibicarakan di luar, tetapi ia bisa merasakan sesuatu, bahaya. Dan kali ini, mereka tidak bisa berpura-pura bahwa semua baik-baik saja. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Setelah Bu Sarti pergi, Raka kembali ke ruang kerjanya dengan ekspresi dingin. Nadine bisa merasakan sesuatu yang tidak beres, tapi ia menahan diri untuk tidak bertanya. "Aku harus menemui seseorang besok malam," kata Raka akhirnya. Suaranya berat. Nadine menegang. "Bu Sarti kan?" Raka menatapnya lama sebelum mengangguk. Dia tahu. Darah Nadine seakan membeku. Ia meremas jemarinya sendiri, berusaha menahan kepanikan yang mulai merayapi pikirannya. Apa? Apa yang dia inginkan? Itu yang akan kutanyakan padanya, jawab Raka dengan rahang mengeras. Tapi yang jelas, ini tidak akan berakhir begitu saja. Nadine menelan ludah. Ia tahu sejak awal hubungan mereka adalah kesalahan besar, tetapi ia tidak menyangka risikonya akan sebesar ini. Ia mengira hanya mereka berdua yang harus menanggung akibatnya, bukan melibatkan orang lain, bukan sampai harus menghadapi ancaman. "Kita harus berhenti, Raka," lirihnya, meski suara hatinya menjerit saat mengucapkan kata-kata itu. Raka terdiam, lalu menarik napas dalam-dalam. "Kau pikir aku tidak memikirkan itu?" Tatapannya menusuk, penuh pergulatan batin. "Tapi ini bukan soal berhenti atau tidak lagi, Nadine. Ini soal bagaimana kita keluar dari situasi ini tanpa ada yang terluka." Nadine menggigit bibirnya, lalu mengangguk pelan. Ia tahu Raka benar. Rahasia mereka kini bukan lagi milik mereka berdua. Ada orang lain yang mengetahui, dan orang itu bisa saja menjadi ancaman terbesar mereka. Esok malam, di tempat pertemuan Raka, duduk di dalam mobilnya,
menatap keluar jendela ke arah kedai kopi kecil di pinggiran kota. Tempat ini sepi, hanya ada beberapa orang yang duduk menikmati minuman mereka. Lampu jalanan redup dan hawa malam terasa dingin. Tak lama kemudian, sosok Bu Sarti muncul. Wanita itu berjalan dengan langkah santai, mengenakan baju sederhana, tetapi sorot matanya tajam seperti biasa. Raka turun dari mobil dan langsung menghampirinya. "Kau pilih tempat yang cukup menarik," kata Bu Sarti tanpa basa-basi. "Apa yang kau inginkan?" Raka bertanya langsung, tidak ingin membuang waktu. Bu Sarti tersenyum tipis. "Tidak perlu langsung tegang begitu, Pak. Saya hanya ingin bicara baik-baik." "Kalau begitu, cepat katakan." Bu Sarti menatapnya, lalu mendekat sedikit, suaranya lebih rendah dari sebelumnya. "Saya sudah mengabdi di keluarga ini selama lebih dari 20 tahun, Pak. Saya melihat banyak hal, dan saya tahu banyak hal." "Apa maksudmu?" "Rahasia bukan hal baru di rumah itu," lanjut Bu Sarti, nadanya penuh makna. "Tapi yang ini berbeda. Karena ini melibatkan Pak Raka sendiri." Raka mengepalkan tangan, merasa semakin tidak nyaman. Bu Sarti tersenyum, tetapi kali ini ada sesuatu yang dingin dalam ekspresinya. "Saya tidak akan bilang ke siapapun selama saya mendapatkan sesuatu sebagai gantinya." Raka memejamkan mata sejenak, lalu menatapnya tajam. "Jadi ini tentang uang," Bu Sarti mengangkat bahu. "Anggap saja saya hanya meminta imbalan atas kesetiaan saya." Raka mendengus, lalu mengeluarkan dompetnya dan menarik beberapa lembar uang ratusan ribu. Namun, Bu Sarti hanya tertawa kecil. "Bukan uang sekecil itu, Pak," katanya pelan. "Saya butuh lebih dari itu. Saya ingin sesuatu yang lebih permanen." Alis Raka berkerut. "Apa maksudmu?" Bu Sarti menatapnya lama, lalu mendekat sedikit lagi dan berbisik, "Saya ingin rumah." Raka tersentak. "Kau gila." Bu Sarti tersenyum. "Atau saya bisa bicara dengan seseorang. Mungkin keluarga Adrian. Atau mungkin Kedian, anak Bu Nadine." Raka merasakan darahnya mendidih. Tangannya mengepal begitu keras hingga buku-buku jarinya memutih. "Jangan bawa cucuku ke dalam ini," geramnya. Bu Sarti tetap tersenyum. "Saya hanya memberi pilihan, Pak. Rumah atau rahasia ini terbuka lebar." Raka tahu dia terjebak. Ia bisa saja menyingkirkan Bu Sarti dengan cara lain, tetapi itu akan terlalu berisiko. Pilihan yang ia miliki kini hanya dua: memenuhi permintaan wanita itu, atau membiarkan hidupnya hancur. Dengan napas berat, ia menatap Bu Sarti dalam-dalam. "Berikan aku waktu," katanya dingin. Bu Sarti mengangguk puas. "Saya tunggu, Pak, tapi jangan terlalu lama." Ia lalu berbalik, meninggalkan Raka yang masih berdiri di tempatnya dengan rahang mengeras. Ini belum selesai. Sama sekali belum. Raka kembali ke rumah dengan pikiran yang berkecamuk. Setiap langkahnya terasa berat, seolah bayang-bayang Bu Sarti masih mengekorinya. Permintaan wanita itu bukan sekadar ancaman biasa. Ini adalah perangkap yang semakin mengencang, siap menjeratnya kapan saja. Saat ia memasuki rumah, lampu-lampu di koridor sudah redup, menandakan sebagian besar penghuni telah tidur. Namun, saat ia melewati ruang tamu, matanya menangkap sosok yang duduk di sofa, menunggunya, Nadine. Wanita itu berdiri begitu melihatnya, wajahnya penuh dengan kekhawatiran. "Bagaimana?" tanyanya lirih. Raka mendesah dan berjalan ke arah bar kecil di sudut ruangan, menuangkan segelas bourbon sebelum meneguknya dalam sekali minum. "Dia ingin rumah," jawabnya akhirnya, suaranya berat. Nadine mengerutkan dahi. "Rumah? Ya, sebuah rumah sebagai jaminan agar dia tetap diam." Raka menatap Nadine dalam-dalam. "Dan kalau aku tidak memberikannya, dia akan bicara." Nadine merasa tubuhnya melemas. Ini lebih buruk dari yang ia bayangkan. "Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi," bisiknya panik. "Dan kita juga tidak bisa asal memenuhi permintaannya," balas Raka tajam. Begitu kita memberinya apa yang dia mau, siapa yang bisa menjamin dia tidak akan menuntut lebih? Mereka terjebak. Nadine menggigit bibirnya, jantungnya berdegup keras. Jika rahasia ini terbongkar, semuanya akan hancur. Bukan hanya Raka, tetapi dirinya juga. Dian, anak semata wayangnya,
akan mengetahui sesuatu yang tidak seharusnya ia tahu. Kita harus menyingkirkannya, gumam Nadine tiba-tiba. Suaranya pelan tapi penuh ketegasan. Raka menatapnya tajam. Apa maksudmu? Nadine menelan ludah, tetapi tatapannya tidak goyah. Bu Sarti tidak akan berhenti, Raka. Kita harus menemukan cara agar dia tidak bisa mengancam kita lagi. Apa kau menyarankan? Aku tidak bilang kita harus membunuhnya. Potong Nadine cepat. Tapi kita harus membuatnya tidak bisa bicara. Kita harus menjatuhkannya sebelum dia menjatuhkan kita. Raka terdiam lama, memikirkan kata-kata Nadine. Ia tahu wanita itu benar. Bu Sarti adalah ancaman, dan satu-satunya cara untuk melindungi diri mereka adalah dengan memastikan wanita itu tidak bisa berbuat apa-apa. Aku akan mencari cara, kata Raka akhirnya. Tapi kau harus tetap tenang, jangan bertindak gegabah. Nadine mengangguk, meski jantungnya masih berdegup kencang. Mereka tidak tahu bahwa di sudut lain rumah, di balik koridor yang gelap, ada seseorang yang diam-diam mendengarkan. Nia. Pelayan muda itu berdiri kaku, menutup mulutnya dengan tangan agar tidak mengeluarkan suara. Ia tidak bermaksud menguping, tetapi langkahnya terhenti ketika ia mendengar percakapan antara majikannya. Dan kini, ia tahu sesuatu yang seharusnya tidak ia ketahui. Dengan napas tertahan, Nia berbalik perlahan dan melangkah pergi, berusaha agar langkahnya tidak menimbulkan suara. Tapi, dalam hati, ia tahu bahwa rumah ini telah menyimpan rahasia yang jauh lebih kelam dari yang pernah ia bayangkan. Dan mungkin, cepat atau lambat, rahasia itu akan terbongkar. Nia berjalan dengan langkah hati-hati di sepanjang koridor rumah yang temaram. Tangannya gemetar dan jantungnya berdegup begitu keras hingga ia takut suara itu akan terdengar oleh siapa saja. Apa yang baru saja ia dengar adalah sesuatu yang mengerikan. Bu Nadine dan Pak Raka, mereka tidak hanya menyimpan rahasia, tetapi mereka juga berniat menyingkirkan Bu Sarti. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Jika ia diam, maka ia ikut terlibat dalam sesuatu yang salah. Tapi jika ia bicara, akankah ia menjadi target selanjutnya? Nia melangkah cepat ke kamarnya dan mengunci pintu dari dalam. Dengan napas tersengal, ia bersandar pada dinding dan menutup matanya. Ia harus berpikir, tapi kepada siapa ia bisa berbicara? Bu Sarti? Ya, mungkin hanya wanita tua itu yang bisa menolongnya. Tanpa menunggu lama, Nia meraih ponselnya dan mulai mengetik pesan. Nia, Bu, saya perlu bicara. Ini penting. Tidak ada balasan selama beberapa detik, lalu ponselnya bergetar. Bu Sarti, sekarang? Nia, iya. Saya baru saja mendengar sesuatu tentang Anda, tentang Bu Nadine dan Pak Raka. Pesannya terkirim, dan beberapa detik kemudian, titik-titik pengetikan muncul. Bu Sarti, datang ke rumah saya besok siang. Jangan bicara dengan siapapun sebelum itu. Nia menggigit bibirnya, lalu mengetik satu kata terakhir sebelum meletakkan ponselnya di atas meja. Nia, baik. Keesokan harinya, Raka duduk di ruang kerja dengan ekspresi tegang. Ia telah menghubungi seorang pengacara untuk mencari cara agar ia bisa menghadiahkan sebuah rumah kepada Bu Sarti tanpa menimbulkan kecurigaan dari keluarga. Tapi pikirannya masih dipenuhi dengan perasaan tidak nyaman. Nadine datang beberapa menit kemudian, wajahnya tampak cemas. Aku tidak suka ini, Raka. Bu Sarti mungkin bukan satu-satunya yang tahu. Raka menatapnya tajam. Apa maksudmu? Nadine menelan ludah. Aku merasa seperti ada yang memperhatikan kita tadi malam. Raka mengernyit. Siapa? Nadine menggeleng. Aku tidak tahu, tapi aku merasa dia ada di dekat sana. Raka menghela napas berat. Ini semakin berbahaya. Jika ada orang lain yang mendengar pembicaraan mereka, maka ancaman tidak hanya datang dari Bu Sarti. Ia harus bertindak lebih cepat. Kita harus tahu siapa yang mendengar, kata Raka dingin. Dan kalau memang ada orang lain yang tahu, kita harus memastikan dia tetap diam.
Nadine menatapnya, lalu mengangguk pelan. Aku akan mencari tahu. Siang itu, Nia berdiri di depan rumah sederhana milik Bu Sarti. Tangannya sedikit berkeringat, tapi ia tetap mengetuk pintu. Tak butuh waktu lama sebelum Bu Sarti membukanya. Wanita itu menatapnya tajam, lalu melangkah ke samping. Masuk. Nia melangkah masuk dan duduk di sofa tua yang sedikit berderit saat diduduki. Bu Sarti menatapnya lama sebelum akhirnya bertanya, "Apa yang kau dengar, Nia?" Gadis itu menelan ludah. "Bu Nadine dan Pak Raka, mereka ingin menyingkirkan ibu." Mata Bu Sarti menyipit. "Bagaimana caranya?" "Aku tidak tahu," kata Nia cepat. "Tapi mereka bilang, kalau mereka harus mencari cara agar ibu tidak bisa bicara lagi." Bu Sarti tersenyum tipis,